Brighton dan Man City siap saling sikut demi Valentin Barco. Brighton and Hove Albion dikabarkan tengah bersaing dengan Manchester City untuk mendatangkan Valentin Barco dari Boca Juniors pada musim panas tahun depan. Brighton and Hove Albion ingin merekrut Valentin Barco musim panas ini dengan memicu klausul pelepasannya yang bernilai 10 juta pounds. Namun ketertarikan dari Manchester City dan Juventus memperumit keadaan. Dilansir dari The Sun, Boca Juniors kini ingin memperbarui kontraknya dan memasukkan klausul pelepasan senilai 16 juta pounds. The Seagulls diduga meyakini bahwa mereka dapat menawarkan Barco langkah terbaik pada saat ini dalam karirnya. Dia telah mengoleksi 1 gol dan 2 assist dalam 22 pertandingan di seluruh kompetisi. Dan kontraknya saat ini dengan Xeneize akan berakhir pada Desember 2024. Brighton saat ini memiliki Pervis Estupinan sebagai satu-satunya pilihan pemain senior di posisi bek kiri. Dan ia bermain setiap menit dalam 4 pertandingan pertama mereka di liga musim ini. Dengan ketidakhadirannya, Roberto De Zerbi harus memainkan bek kanan. Tariq Lamptey di sisi kiri pertahanan saat meraih kemenangan 3-1 atas Manchester United pada 16 September lalu. Manchester City kurang lebih berada dalam situasi yang sama. Selain Sergio Gomez, Pep Guardiola tidak memiliki bek kiri alami yang dapat ia gunakan dan terkadang memainkan Josko Gvardiol dan Rico Lewis di posisi tersebut selama musim ini. Oleh karena itu, kedua tim dapat memberikan Barco kesempatan untuk bermain di tim utama. Brighton memiliki reputasi dalam membeli pemain muda dan memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka sebelum menjualnya dengan harga yang mahal. Alexis Mac Allister, Moises Caicedo, Ben White, Yves Bissouma, dan Marco Kurela merupakan beberapa contoh yang belum lama ini mampu dilepas oleh Brighton dengan harga tinggi, usai berhasil memoles kemampuan mereka. Tim ini disebut pesaing utama Man City di Liga Champions. Manchester City difavoritkan untuk mempertahankan status juara Liga Champions Eropa, dan diprediksi cuma ada satu tim yang bisa menghentikan mereka. Manchester City membuka kampanye mempertahankan gelar Liga Champions dengan kemenangan usai susah payah mengalahkan Red Star Belgrade 3-1 di matchday pertama fase grup UCL 2023-2024 pada Rabu 20 September dini hari waktu Indonesia Barat kemarin. The Citizens juga masih sempurna di Liga Premier Inggris dengan menyapu bersih 5 laga pertama musim ini. Legenda Arsenal Paul Merson pun mengakui kehebatan treble winner asuhan Pep Guardiola tersebut, yang menurutnya satu level lebih unggul dibanding tim-tim Eropa lainnya. Menurut saya mereka unggulan utama. Menurut saya mereka berada satu kelas di atas semua tim lainnya, ucap Merson di Sky Sport. Saya rasa mereka cuma bisa dikalahkan di partai final karena itu cuma satu laga. Jika kalian menghadapi mereka dalam 2 leg 180 menit, saya rasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi Merson menjagokan mantan klubnya untuk memutus hegemoni Erling Haaland CS di Eropa. Tim-tim lain seperti Bayern Munich, Arsenal, PSG, menurut saya bahayanya adalah Arsenal, ucap pria yang mencatatkan 387 penampilan bersama The Gunners tersebut. Mereka punya banyak pemain bagus, baru saja mendatangkan Declan Rice. Saya tahu dia belum pernah main di Liga Champions, tapi mereka punya pemain-pemain internasional. Mereka sudah pernah bermain di Piala Eropa, Piala Dunia yang jujur saja lebih besar dibandingkan Liga Champions Eropa. Pep sebut Rodri gelandang terbaik di Eropa. Pep Guardiola mengklaim Rodri sebagai gelandang terbaik di Eropa setelah memimpin kemenangan comeback 3-1 Manchester City atas Red Star Belgrade. Pemain asal Spanyol itu tampil dominan dalam pertandingan pertama Manchester City di Liga Champions musim ini dan menutup penampilannya dengan sebuah gol indah, menambah golnya di final musim lalu saat lawan Inter Milan. Saat ini ia adalah yang terbaik gelandang di Eropa. Semoga ia bisa menjadi lebih baik dan berkembang, tapi dia adalah seorang gelandang bertahan yang luar biasa, kata Pep Guardiola dalam konferensi pers. Kami beruntung klub merekrut pemain ini dan ketika tiba dia bukan tipe pemain seperti ini. Sekarang ia adalah salah satu kapten, ia adalah pemain kelas atas. Gol Rodri memastikan kemenangan City dan dibangun di atas 2 gol beruntun dari Julian Alvarez setelah sang juara bertahan tertinggal oleh gol mengejutkan dari Osman Bukhari di babak pertama. Guardiola mengatakan bahwa kebobolan gol pertama merupakan hal yang bagus untuk timnya karena hal itu membuat mereka tetap termotivasi. Dan ia memberikan pujian kepada Alvarez.
yang telah membuat awalnya menakjubkan di musim ini. Benar-benar bagus. Semua aksinya sangat bagus dan begitu cepat. Assist dari Erling sangat bagus meskipun ia masih sangat muda. Ini perekrutan yang luar biasa yang dilakukan klub. Tambah Guardiola, ia memiliki segalanya. Pertarungan, gol dan juga assist. Seseorang yang luar biasa dan menyenangkan. Bermain di belakang Erling, ia adalah ancaman yang luar biasa. Sangat senang untuknya, dia pantas mendapatkannya. Akankah Pep Guardiola mainkan formasi 4-4-2? Pelatih asal Catalan itu memilih untuk bermain tanpa seorang penyerang 2 musim lalu. Namun kini menurut sistem yang lebih kuno di Etihad Stadium. Tahun lalu sebuah panel yang terdiri dari para mantan pemain top di BT Sport memberikan pujian kepada Pep Guardiola yang telah mengubah sepak bola Inggris. Rio Ferdinand, Joe Cole, dan Glenn Hoddle memuji sang manajer Manchester City itu karena telah membuat negara ini merangkul ide-ide Eropa. Mereka mengklaim bahwa sejak pelatih asal Catalan itu tiba di Inggris pada 2016, ia membantu mengubah budaya menjadi lebih baik. Kami sekarang telah merangkul cara bermain Eropa dan ide-ide kami tentang sepak bola, kata Ferdinand. Berada di dalam dan di sekitar akademi, pembinaannya sangat berbeda dibandingkan dengan ketika kami tumbuh dewasa yang penuh dengan teriakan dan menyeret orang ke kiri dan ke kanan. Sedangkan sekarang sangat kental dengan budaya Guardiola, yang memiliki pengaruh besar pada gaya sepak bola tersebut. Hoddle menambahkan, kami terjebak dengan cara bermain 4-4-2 pada 1970-an dan 80-an. Guardiola selalu meremehkan ide ini setiap kali ini diungkit, mengklaim bahwa ia tak mengubah sepak bola Inggris dan tidak pernah menginginkannya. Tentu saja saya tidak mengubahnya. Setiap manajer memiliki idenya sendiri, saya tidak mengubah apapun, katanya pada Mei lalu. Namun ia mengakui bahwa sepak bola Inggris telah mengubah dirinya dan bahwa ia telah mengambil banyak hal dari rumah yang ia adopsi. Di sini mengubah saya, tentu saja. Saya mengenal pemain-pemain baru, gaya-gaya baru, manajer-manajer baru, cara-cara baru untuk berhubungan dengan media.